Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota yang pertama Farel Iqbal Irvanto NPM 220120100265. Yang kedua Justin Zandi Renata NPM 220120100266. Yang ketiga Amara Putri Ainaya NPM 220120100275. Yang keempat Adelia Yevi Wahyuni NPM 220120100282. Yang kelima, Takia Rahmani Sudarmanto NPM 220120100297. Dan yang terakhir, Firdaus Zanuardi NPM 220120100320. Kami akan menjelaskan tata cara dalam menggunakan SPSS atau tata cara mengolah data dalam SPSS. Penelitian kami berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor healthcare pada tahun 2024. Objek yang dijadikan sebagai penelitian ini adalah perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024 dengan jumlah 30 perusahaan. Pertama-tama kita akan melakukan pengambilan data di IDX dengan mencari laporan keuangan dari list perusahaan sektor healthcare yang ada di IDX. Sebagai contoh, perusahaan Daria Varia Laboratoria dengan kode DVLA. Dengan opsi filter laporan keuangan, jenis efeknya saham, tahunnya 2024 dan periodenya yaitu tahunan. Kemudian terapkan dan pilihlah financial statement dalam bentuk PDF, kemudian download. Pada laporan keuangan perusahaan tersebut, cari jumlah aset lancar, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah laba rugi, dan jumlah aset untuk diinput ke rumus X1, X2, dan X3. X1 atau likuiditas menggunakan rumus current ratio, yaitu total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek. Kemudian X2 atau leverage menggunakan rumus debt to equity ratio, yaitu total debt dibagi dengan total equity atau jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas. Kemudian X3 atau profitabilitas menggunakan rumus return to asset, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya, untuk menemukan data Y atau nilai perusahaan, pilih opsi data pasar yang berada di pojok kiri atas. Lalu ringkasan saham. Ubah tahunnya menjadi 2024. Pastikan pada opsi kolom untuk menampilkan harga penutupan dan juga listed share atau jumlah saham beredar. Kita cari DPL. Untuk Y atau nilai perusahaan menggunakan rumus price to book value, yaitu harga saham dibagi dengan BVPS, yang dimana BVPS ini yaitu nilai ekuitas yang berada di laporan keuangan dibagi dengan jumlah saham yang beredar atau listed share. Setelah itu kita akan melakukan input data SPSS. Jadi setelah data yang diperoleh diinput di spreadsheet atau di Excel, selanjutnya data disalin untuk dimasukkan ke SPSS. Buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view untuk menginput variabel yang akan diuji. Karena kami akan menguji 3 variabel X dan 1 variabel Y, kami akan menginput satu persatu variabelnya. Kemudian klik label untuk menamai variabel yang akan diuji. Yang pertama yaitu X1 atau likuiditas. Yang kedua X2 atau leverage. X3 yaitu profitabilitas, dan Y-nya nilai perusahaan.
Setelah itu, klik Data View untuk memasukkan data yang telah dikumpulkan atau yang telah disalin. Untuk uji validitas dan reliabilitas, kami tidak menggunakan uji tersebut karena kami menggunakan data sekunder. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan X-nya, semua X-nya ke dalam independen, dan Y-nya ke dalam kolom independen. Kemudian klik statistik untuk mencentang Durbin Watson-nya. Yang dimana Durbin Watson ini berfungsi untuk melakukan uji autokorelasi, meskipun kami tidak menggunakan autokorelasi karena data kami adalah data cross-section. Kemudian centang collinearity diagnostik untuk menguji asumsi multikolonialitas, lalu klik continue. Kemudian klik plot untuk mengetahui asumsi normalitas dan heteroskedastisitas dengan menggunakan Z-predictor untuk X-nya dan S-residual untuk Y-nya. Kemudian centang histogram dan normal probability plot, yang dimana hal ini berfungsi untuk mengetahui normalitas pada residual dari hasil regresi. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Untuk selanjutnya adalah uji normalitas. Persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data residualnya berbentuk lonceng. Bisa kita lihat di sini, dari data tersebut sudah berbentuk lonceng, maka data bisa dikatakan normal. Kemudian, asumsi normalitas terpenuhi ketika bentuk plotnya searah dengan garis. Di sini dapat dilihat bahwa plotnya sudah sesuai dengan garis, maka data tersebut memenuhi normalitas. Untuk selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat diketahui dengan cara melihat pola penyebaran plotnya. Jika pola plotnya tidak menyebar dan membentuk pola tertentu, maka bisa dikatakan bahwa data tersebut sudah memenuhi heterokedastisitas. Dari data tersebut diketahui bahwa plotnya menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memenuhi heterokedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas atau melihat apakah ada hubungan antara variabel dependen dan masing-masing variabel independen. Karena ketika ada hubungan dengan masing-masing variabel independen, dikatakan tidak memenuhi uji multikolonialitas dan akan cenderung menghasilkan bias dalam persamaan regresinya. Langkah untuk melihat multikolonialitasnya adalah yang pertama yaitu melihat nilai tolerance. Nilai tolerance harus di atas 0,1. Bisa dilihat di sini, diketahui bahwa masing-masing nilainya di sini adalah di atas 0,1, sehingga dikatakan memenuhi multikolonialitas. Yang kedua yaitu melihat nilai VIF-nya. Nilai VIF ini harus di bawah 3. Dari data tersebut diketahui bahwa masing-masing nilai VIF-nya di bawah 3, sehingga dikatakan memenuhi nilai multikolonialitas. Uji autokorelasi. Persamaan ini tidak memiliki autokorelasi jika Durbin-Watson-nya berada di antara 2 dan 3 dari data tersebut. Diketahui bahwa Durbin-Watson-nya berada di antara 2, sehingga data tersebut dikatakan tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Lanjut kita ke uji normalitas dan uji heteroskedastisitas lanjutan menggunakan Kolmogorov dan Smirnov dan Kaiser.
Nah, untuk melakukan analisis ini dengan metode angka, kita harus mencari dulu nilai residualnya. Residualnya kita dapat dicari dengan melakukan regresi linear. Jadi kita ke analyze, ke regression linear. Nah, untuk ke X1, X2, dan X3-nya kita masukkan ke independen. Sementara nilai perusahaannya di dependen. Yang membedakan adalah di kolom setnya. Kita akan memilih, kita centang unstandardized ini, lalu kita pencet continue, lalu di OK saja. Nah, kita bisa abaikan dulu ini. Kita ke sini dulu. Nah, ini angka untuk unstandardized-nya tadi itu udah muncul. Nah, ini angka-angkanya. Nah, untuk step selanjutnya, kita sudah mendapatkan hasil residualnya ini. Langkah selanjutnya adalah uji normalitas dengan Kolmogorov dan Smirnov. Kita gunakan nilai residualnya ini untuk melihat data tersebut antara normal atau tidaknya. Kita ke analyze lagi, lalu ke descriptive statistics, ke explore, lalu kita masukkan unstandardized ke dependent list. Lalu kita ke plot, histogram sama normally plot speed test ini kita centang ya. Lalu kita continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat angkanya dengan uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Untuk angka signifikannya kita di 0,2 yang berarti lebih dari nilai signifikansi yang normal di angka 0,05. Dari data tersebut kita dapat lihat bahwa data Kolmogorov-nya ini Smirnov terdistribusi secara normal karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,2. Sedangkan data Shapiro-Wilk-nya tidak terdistribusi secara normal karena memiliki nilai di bawah 0,05 yaitu di sini 0,023. Nah, dari grafik ini sebentar. Kita gedein lagi. Jika diperhatikan, grafik harus berbentuk lonceng dan diketahui bahwa datanya ada yang tidak mengikuti lonceng atau keluar dari garis loncengnya, sedangkan mulai dari sini, sehingga membuat data menjadi tidak normal. Selain itu, dilihat dari scatter plot, ini, atau titik-titik plotnya ternyata ada yang menjauh dari garis sehingga membuat data menjadi tidak normal. Lalu kita lanjutkan ke analisis heteroskedastisitas. Kita kembali ke sini lagi, lalu ke transform, ke compute variable. Untuk menguji Clever dengan melakukan uji heteroskedastisitas adalah dengan melihat residu dengan mengklik apps. Karena di sini belum ada apps-nya, kita pencet all, lalu cari apps. Ini kita pencet yang ini biar dia masuk ke atas ini. Lalu kita pencet unstandardized. Kita masukkan biar masuk ke sini. Lalu untuk target variabelnya kita beri nama apps underscore residual. Ini jangan memakai spasi, makanya kita pakai underscore ya. Lalu klik OK. Ini bisa kita abaikan dulu. Di sini angkanya sudah keluar. Yang membedakan angka di sini dan angka di sini yaitu di sini sudah tidak ada minusnya dan
Dan di sini ada 2 angka di belakang koma, lebih sederhana lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan regresi masing-masing variabel independen tadi dari X1 sampai X3 diregresikan ke absolute residual. Caranya kita ke analisis lagi, lalu ke regression linear. Nah, untuk ini kita reset dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan X1, X2, dan X3-nya sama ke independen. Tapi untuk dependennya kita masukkan X residual. Nah, ini abaikan yang lain, langsung kita pencet OK. Nah, dari sini kita bisa lihat data yang dimiliki tidak memiliki pengaruh dengan absolute residual karena memiliki signifikan lebih dari 0,05 di uji F, yaitu di sini 0,54. Akan tetapi pada uji T, pada data liabilitas dan profitabilitas, di sini liabilitas dan profitabilitas memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Yaitu liabilitasnya 0,26 dan profitabilitasnya 0,15. Dikatakan normal jika nilai signifikannya di bawah 0,05. Sehingga dua data tersebut tidak lolos dari uji heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji analisis regresi berganda, yang pertama klik Analyze, selanjutnya Regression, lalu Linear. Namun perbedaannya dari yang lain, kita tidak perlu mencentang apapun di statistik, plot, dan save. Tidak sama seperti uji sebelumnya. Lalu kita masukkan ke 4 variabelnya ke dalam ruas sebelah kanan. Lalu klik OK. Jadi kita bisa melihat R-square. Pertama kita melihat R-square, di mana karena kita menggunakan satuan yang sama untuk setiap variabelnya, kita melihat R-square sebanyak 0,277, yang dimana atau setara dengan 27,7%. Berarti menunjukkan bahwa variabel X yang kami teliti itu menjelaskan sebanyak 27,7% terhadap variabel Y. Seperti itu. Dan 73,7 sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang kami teliti. Kemudian lanjut ke uji F. Uji F adalah uji yang sifatnya simultan untuk melihat pengaruh ketiga variabel X mampu mempengaruhi variabel Y secara simultan. Bisa dilihat di uji F dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Pada data kita angka menunjukkan 0,035 yang artinya berada di bawah 0,05. Jadi artinya seluruh variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya ke uji T untuk melihat pengaruh secara parsial untuk satu persatu. Pada uji T kita lihat nilai signifikansinya masing-masing variabel. Variabel X dikatakan berpengaruh jika memiliki nilai di bawah 0,05. Di antara keseluruhan variabel hanya variabel X3 atau profitabilitas yang menunjukkan nilai di bawah 0,05. Untuk variabel X1 likuiditas dan X2 leverage menunjukkan nilai di atas 0,05.
sehingga bisa dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau nilai perusahaan. Sedangkan untuk variabel X3, profitabilitas menunjukkan nilai di bawah 0,05 sehingga dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau nilai perusahaan. Lalu selanjutnya membuat persamaan regresi diambil dari variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Persamaan dari data kami adalah Y sama dengan 2,40 plus 6,39 X3.